Pedas ya? Apa? Pedas ya? Kak, tak usah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya ini ada di sini Pak Agus Dalianto. Saya tulis di sini. Berdagang somai mulai tahun 2005, tapi yang 2 tahun saya ada di Permata Hijau seperti full court. Selama 2 tahun boleh dibilang lancar, cuman ada kendala. Kendalanya yang pertama, saya setiap luhur jam 12 pas orang lagi banyak konsumen, pas waktu luhur. Jadi batin saya rasanya kurang tenang gitu. Setiap saya tinggalin untuk pergi ke masjid, akhirnya jadi kacau. Nah, selama 2 tahun itu saya mikir-mikir terus, akhirnya saya menemukan seperti ini. Jadi setiap saya itu pas waktunya sholat, saya mesti di masjid, gitu maksudnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Keluarnya mulai jam 8 ya, tergantung, kadang 8, kadang jam setengah 8, kadang jam setengah 9. Jadi kalau sudah rapi baru berangkat gitu. Sampai jam berapa Pak selesai? Kalau yang rutinitas kita berangkat pagi sampai isya pulang. Tapi kalau misalnya siang sudah habis ya pulang. Tapi kalau yang rutin isya. Jadi saya rutenya ngambil pertama keluar dari rumah ke komplek. Di sekitar komplek itu langsung ke sekolahan dekat masjid. Sekalian sholat. Terus muter lagi ke sekolahan lagi yang lain. Keluar baru di daerah sini Villa Kelapa 2 sini sampai asar. Nah, idenya begini, pertama saya waktu itu pengen pakai gerobak. Pakai gerobak harganya ternyata mahal. Terus saya pikir-pikir kalau dengan motor Vespa harganya hampir sama. Terus saya pakai Vespa. Yang pertama Vespa saya memang sudah begitu mengenal Vespa, tahu ciri-cirinya. Yang kedua kalinya memang saya hobi. Terus ketiga kalinya saya pikir Vespa itu kalau misalnya ada orang yang pengen bikin kayaknya nggak mungkin, makanya saya pakai Vespa. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang niru-niru seperti saya. Pertama, terus kedua kali modifnya kalau yang orang lain samping kiri kanan. Jadi kalau kiri kanan itu kendalanya kalau kita jalan di jalan bisa macet. Makanya saya bukan menyamping tapi ke atas. Jadi di tengah langsung ke atas gitu. Jadi lebar daripada ini sama stangnya saya bikin sama. Itu yang pertama. Ini yang memodifikasi untuk ininya siapa Pak? Alhamdulillah saya sendiri. Saya sendiri. Bisa dibawa ke tukang las? Iya begitu. Saya gambar dulu, saya tunjukin tukang las. Itu pun nggak sekali jadi. Terus saya tambah sendiri kekurangan apa gitu. Itu modif ini sampai habis berapa biayanya? Ini murah. Dulu saya waktu itu saya gambar, saya kasih tukang las cuma 150.000. 5 tahun yang lalu itu udah. Termasuk sudah dapat material? Sudah dapat besinya, sudah apa-apanya. Besinya beli di tempat itu, beli besi bekas itu.
Kalau kebetulan somai itu punya kita keluarga, jadi adik saya yang punya. Jadi saya pertama sebelum saya dagang, saya menangani betul somai, termasuk dagang, termasuk belanja apa-apa saya. Tapi sekarang kalau kita menangani dengan dagang kurang praktis, makanya ada karyawan. Jadi kita bikin adonan, bikin apa, taruh, nanti karyawan yang nyetak-nyetakin, tinggal masak. Nah sekarang udah bisa seperti itu. Apa ada ciri khas tersendiri nggak, apa bagaimana somai? Nah, ciri khasnya kalau di saya, kalau yang lain somai itu biasa kita bentuk seperti somai, saya buat seperti ginsum, jadi bulat-bulat kayak roda, terus telur saya kasih somai, kentang kasih somai, semua saya kasih somai semua. Jadi serba somai ya? Nah, serba somai. Somai si tahu, somai si kentang. Semua ada somai itu. Terus yang lain dengan kata somai Bandung khasnya, tapi saya rubah dengan kata bunda. Bunda itu dari Bandung, tapi saya rubah-rubah katanya jadi kata bunda gitu loh. Jadi ternyata nggak ada yang sama juga. Jadi anak-anak sudah mengenal, oh bunda itu gitu. Jadi kalau Bandung kan banyak. Bikin kuah kacang. Asas, Pak. Kalau kita targetnya sehari ini semua satu dagang isinya sekitar kalau perlu 100 porsi, tapi nggak sampai 100, paling 80 porsi. 80 porsi. Ya. Ya, misalnya nanti kalau misalnya kita habis siang, kita pengen mau nambah lagi, di rumah kan sudah ada yang karyawan yang bikin. Nah, kita tinggal ngambil. Berapa punya karyawan, Pak? Cuman 2 orang saja, perempuan, cuman bantu-bantu kecil-kecilan aja lah, cuman masak doang. Biasanya para pelanggan itu dari kalangan apa aja, Pak? Kalau pelanggan itu pertama kita di sekolah, kebetulan di sekolahan itu yang sekolahan plus, terus bapaknya kebetulan orang kantor, jadi bapaknya juga ketemu, misalnya di pom bensin, anaknya ketemu di sekolahan, kadang-kadang ketemu di jamaah seperti kayak tadi itu. Gimana mas, alhamdulillah pelanggannya itu terus itu aja, jadi sering ketemu terus. Beli di mana, Mas? Jualannya antara dari masjid ke masjid. Ya? Kebanyakan begitu saya. Kenapa? Kenapa, Pak? Ya itu yang pertama saya lebih pertama jadi tidak bisa rasanya itu harus berjamaah terus gitu. Mau Sholat berjamaah. mau subuh di rumah, luhur, asar, salat, alhamdulillah bisa berjamaah terus itu. Pertama itu yang pertama. Jadi saya mengejar jamaah saja. Jadi misalnya di tengah jalan kok pas mau luhur ya tetap saya tinggal. Misalnya ada orang manggil, nanti dulu Bu, saya mau sholat dulu gitu. Ya, Pak, silakan, Pak. Penganggur ataupun masalah pekerjaan, sebenarnya pekerjaan itu banyak sekali. Asal kita itu punya niat dan kita tuh yakin insya Allah pasti diberi jalan apapun kerjanya. Jadi saya pun kerja apapun sudah saya jalanin, ternyata kerja ini bagi saya itu paling nyaman karena kita nggak disetir sama orang, jadi kita itu bebas mau mengerjakan sholat, mau kemana-mana tuh. Kalau kita ikut orang kadang-kadang terikat sama itu. Jadi yang penting kita yakin insya Allah pasti diberi jalan
apapun kerjaan pasti itu. Apalagi ya usaha sendiri itu pasti itu. Asal kita itu betul-betul produksi kita itu dibikin yang sebagus mungkin. Jadi kalau misalnya kita mau pakai barang-barang ya barang-barang yang bagus. Contohnya kalau misalnya kita mau sambal ya sambal ABC begini asli ya kan. Kalau mau kecap yang nomor 1. Terus semuanya ikan yang tengir yang asli. Jadi kita dimakan sendiri juga enak, keluarga juga enak, dikasihkan orang lain pun juga rasanya nggak membohongin. Jangan yang dimakan sendiri enak, yang dijual yang mereknya itu berarti karena membohongi saja. Nah kalau bisa itu seperti itu, insya Allah pasti diberi jalan keluar, apapun lah bentuknya.